Shalom dan selamat bergabung di channel Hendrik Sungkung. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas rangkuman untuk materi pembelajaran pendidikan agama Kristen untuk kelas 9 di semester genap atau semester 2. Dalam video ini setidaknya ada 7 bab yang akan kita bahas bersama-sama. Bab yang pertama, bab 8, meneladani Kristus dalam pelayanan. Bab yang ke-9 kita belajar gereja peduli kepada sesama yang sakit. Bab yang ke-10 kita juga belajar gereja peduli kepada yang berkebutuhan khusus. Bab yang ke-11 kita belajar pengembangan diriku untuk pelayanan bagi sesama. Bab yang ke-12, hidup berbakna bagi lingkungan sekolah. Untuk bab yang ke-13 kita juga belajar peranku dalam pengembangan masyarakat. Dan bab yang ke-14, bab yang terakhir, remaja di tengah dunia yang berubah. Jadi ada 7 bab yang akan kita bahas di rangkuman kita pada pagi hari ini. Jangan lupa ya, tetap tersenyum dan bersukacita walaupun kita hanya daring. Tetapi Bapak percaya jika kita sungguh-sungguh mengikuti pembelajaran daring, maka tidak bedanya dengan kita belajar di dalam kelas. Tetapi kembali lagi kepada kalian sendiri. Bapak tetap berharap semangat kalian tidak boleh kendor walaupun hanya daring. Percaya bahwa semuanya pasti mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Tetap semangat ya untuk kelas 9. Jangan lupa tersenyum. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, untuk kelas 9 pada kali ini kita masuk di rangkuman bab yang ke-8. Judul kita pada pagi hari ini, meneladani Kristus dalam pelayanan. Untuk bahan Alkitab, kalian boleh buka dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Selanjutnya kita juga bisa lihat dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-18. Dan kitab yang terakhir dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-42. Kita langsung ke rangkumannya. Sebagai remaja Kristen, kita memiliki idola, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah lekang oleh waktu dan keadaan. Jadi yang terpenting di sini adalah yang utama ya di dalam kehidupan kita, idola kita tetap Kristus Yesus. Yang lain nomor 2, nomor 3, bahkan nomor sekian itu tidak masalah. Tetapi tetap Tuhan Yesus yang menjadi utama. Utama berarti bukan berbicara nomor 1, nomor 2 ya, tapi Tuhan Yesus menjadi pusat dari segala yang kita idolakan. Nah, sebagai contoh, kalau kalian yang pria misalnya idola dengan Messi atau Neymar atau Ronaldo atau siapa lagi pemain-pemain hebat, Mbappe dan lain sebagainya, bahkan mungkin ada yang Beckham, dan mungkin juga ada yang suka dengan pemain-pemain di luar yang Bapak sebutkan, tidak masalah kalian mengidolakannya, tetapi tetap Kristus di atas segala-galanya. Nah, mungkin bagi wanita suka dengan artis Korea, Jepang, dan mungkin lain sebagainya. Tetapi yang terpenting di sini yang Bapak tekankan adalah tetap Kristus menjadi pusat idola di dalam kehidupan kita. Kenapa Kristus? Karena Kristus tidak pernah lekang oleh waktu dan keadaan. Artinya Yesus tetap akan ada dan terus ada di dalam kehidupan manusia. Ya, kalau manusia terbatas, umurnya juga hampir 80 sampai 90 tahun, bahkan mungkin ada yang 100 tahun, tetapi intinya terbatas. Itu alasannya kenapa Kristus tetap menjadi pusatnya utama dalam kita mengidolakan seseorang, karena memang yang terpenting orang tersebut punya peran penting dalam kehidupan kita, bahkan orang tersebut punya jasa dalam kehidupan kita. Nah,
Dia menjadi pemandu dalam berpikir dan berkarya untuk pelayanan. Di samping memperhatikan pelayanan dalam kelompok, ternyata Kristus juga peduli dan melayani secara pribadi. Ini luar biasa. Yesus bukan hanya melayani secara kelompok di dalam masa pelayanannya, tetapi Kristus juga memperhatikan kebutuhan secara pribadi. Nah, meskipun kita dipanggil untuk melayani sesama, ya, namun dalam realitas saat kita melayani, kita juga mengalami dan menerima banyak manfaat bagi pengembangan diri. Sebagai seorang pelayan Tuhan, seharusnya kita juga perlu untuk mengembangkan karakter Kristen sebagai dasar pelayanan kita. Jadi tolong kita perhatikan bersama-sama ya, selain kita melayani di dalam kehidupan kita, baik kita melayani orang-orang di sekitar kita yang terpanggil, ya, bukan hanya pendeta yang melayani, sama semua kita tetap terpanggil, ya, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan talenta kita masing-masing dalam sebuah gereja. Melayani itu tidak harus di mimbar seperti pendeta berkhotbah. Melayani itu di dalam aspek kehidupan kita, ya, apa yang bisa kita lakukan bagi sesama kita. Nah, ternyata di sini tujuan yang utama adalah untuk pengembangan diri kita, ya. Supaya apa? Supaya kita semakin hari semakin terlatih, bahkan menjadi seorang remaja, ya, yang memiliki kerinduan atau memiliki namanya karakter yang baik di dalam kehidupannya, sehingga kita mampu menerapkan bahwa sebagai remaja kita bisa meneladani Kristus dalam pelayanan yang kita lakukan. Sebagai contoh, kita bisa membantu orang lain, kita bisa menolong tanpa melihat perbedaan yang ada. Jadi karakter-karakter Kristus akan muncul di dalam pelayanan kita kalau kita mau bekerja sama satu dengan yang lain. Sekarang kita masuk di rangkuman bab yang ke-9. Nah, judul kita pada pagi hari ini, Gereja Peduli kepada Sesama yang Sakit. Jadi di bab yang ke-9 ini kita akan belajar bagaimana gereja memiliki kepedulian kepada orang yang sakit, sesama yang sakit. Kalau gereja berarti manusia yang ada di dalamnya. Nah, jadi orang percaya ya harus peduli kepada sesama yang sakit. Kira-kira seperti itu. Nah, bahan Alkitab kalian bisa buka dalam Mazmur pasal yang ke-23, terus Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31, dan kitab Yohanes pasal yang ke-10. Kita langsung di rangkumannya. Dalam kehidupan ini ataupun saudara kita pasti pernah mengalami sakit. Jadi dalam kehidupan kita pribadi atau dalam kehidupan sesama kita, saudara-saudara kita, pasti kita pernah mengalami sakit. Entah sakit ringan, sedang, sakit berat. Nah, kalau ringan ya punya sakit kepala, migrain, batuk pilek, ya. Kalau sakit sedang mungkin kayak udah susah makan, mual-mual, ya, dan juga sakitnya mungkin lebih dari 1 hari, bisa 2-3 hari sakit sedang. Nah, sakit berat biasanya kayak ya termasuk kanker mungkin dalamnya, apalagi seperti masa pandemi seperti ini karena COVID, itu sakit berat, termasuk dalam sakit berat. Sakit jantung, apalagi diabetes dan lain-lain sebagainya. Nah, itu termasuk dalam kategori sakit berat. Tetapi pada intinya pasti kita pernah mengalami namanya sakit. Nah, sesungguhnya pada saat kita sakit bukan hanya masalah fisik yang kita hadapi, tetapi juga masalah mental atau psikis atau sosial dan spiritual. Jadi kalau kita sakit bukan hanya tubuh kita yang mengalami sakit. Nah, sebagai contoh, kalau kita misalnya demam, ya, kena demam, entah demam malaria, demam rindu, demam-demam yang lain, biasanya bukan hanya fisik kita yang lemah, tetapi ternyata mempengaruhi psikis kita, mental kita, ya. Terus mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain, dan bahkan yang mempengaruhi spiritual kita.
Nah, misalnya kalau kalian sakit demam, biasanya seluruh tubuh kita akan merasakan badan yang gak enak, benar ya. Tetapi bukan hanya sampai di situ, juga mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Sebagai contoh, kalau orang demam itu biasanya nggak suka orang di samping kiri kanannya ribut, bagian suasana tenang. Nah, terus mentalnya mungkin mudah marah atau lain sebagainya karena demam, ya. Terus spiritualnya mungkin, Tuhan kenapa aku jadi sakit ya Tuhan? Padahal aku sudah menjaga kesehatan, sudah menjaga pola makan dan lain sebagainya. Kenapa aku sakit? Mulai meragukan Tuhan. Jadi aspek-aspeknya itu kena semua, bukan hanya masalah tubuh kita, tetapi semua aspek dalam kehidupan kita dipengaruhi. Nah, kita dipanggil untuk mendampingi sama kita yang sakit. Jadi Tuhan pasti memberikan kepada kita karunia-karunia untuk kita bisa mendampingi orang yang sakit. Yang namanya mendampingi ya udah kita merawat orang yang sakit, kira-kira seperti itu ya. Kalau misalkan kita di sekolah, wali kelas atau guru BP panggil kita, biasanya disertai dengan wali ya yang mendampingi kita. Artinya orang yang sakit butuh pertolongan. Demikian dengan orang yang sedang dipanggil karena kasus tertentu. Ada orang tua yang mendampingi siswanya, anaknya. Nah, sebagai seorang Kristen kita perlu meneladani Tuhan Yesus dalam menyembuhkan orang sakit. Nah ini ya, sebagai orang Kristen siapapun kita, Papa percaya Tuhan pasti memberikan karunia-karunia di dalam kehidupan kita yang pastinya untuk menolong sesama. Bukan seperti kita harus seperti yang Yesus lakukan, tidak ya. Kita bisa meneladani prinsip-prinsip yang Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Karena memang kita dalam penyembuhan mungkin kita terbatas, tetapi kita bisa melihat bagaimana kasih Kristus kepada orang sakit. Artinya Tuhan Yesus tidak menghakimi orang sakit karena dosamu, karena kamu begini, tetapi Tuhan Yesus lebih memberikan kasih yang nyata kepada orang yang sakit, seperti tidak menghakimi orang dengan sembarangan, tidak menjelekkan orang lain, atau tidak menuduh orang dengan dosa-dosanya. Nah, dari mana masuknya? Namun Tuhan Yesus selalu bertujuan untuk mengutuhkan atau secara holistik, secara keseluruhan orang-orang yang dilayani. Ya, bagaimanapun pintu masuknya ya penyembuhan yang Yesus lakukan di dalam pelayanannya, tetapi Yesus selalu tujuannya adalah secara keutuhan, secara keseluruhan. Artinya bukan hanya sakitnya yang diperhatikan. Manusia itu kalau sakit kan ya udahlah, mungkin melalui obat dan juga melalui kuasa doa. Tetapi kita juga bisa memberikan kekuatan, kita bisa memberikan semangat sehingga orang yang sakit tadi diberikan kekuatan, diberikan motivasi, ada dorongan untuk mengalami kesembuhan. Jadi pelayanannya itu memang sakit disembuhkan, tetapi secara holistik. Kita bisa memperhatikan orang dari segi yang lain ya. Misalnya kalau kita yang punya uang lebih ya, teman kita sakit dan mungkin dia tidak punya uang untuk membeli obat, kita bisa membantu sebisa yang kita lakukan. Intinya kalau kalian mau mendampingi orang yang sakit ya, satu hal yang pasti, jangan menghakimi orang tersebut dengan apa yang dia lakukan. Kamu sakit begini karena begini-begini. Tetapi baik kita memberikan motivasi, memberikan dorongan, serta kita mendoakannya. Pak, saya tidak bisa berdoa. Dalam nama Yesus, temanku sembuh. Amin. Seperti itu Tuhan sudah mendengar doanya. Tidak perlu panjang lebar. Intinya teman pengen didoakan untuk disembuhkan. Kira-kira seperti itu, tidak perlu berjam-jam. Nanti bosan orang yang sakit mendengar doa kita. Intinya doakan aja yang sakitnya. Kalau kalian pengen memegang yang sakit tidak masalah, kalau sakitnya tidak menular. Kalau menular jangan dipegang ya. Intinya doakan yang sakit, tanya sakit apa. Kalau sakit kepala jangan doain sakit kaki ya disembuhkan. Sakit kepala ya doakan sakit kepala disembuhkan oleh Tuhan. Selanjutnya kita masuk di rangkuman bab yang ke-10. Judulnya Gereja Peduli kepada yang berkebutuhan khusus. Untuk bahan Alkitab kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-14.
ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14, dan kitab Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, dan Yohanes pasal ke-11 di ayat yang ke-4. Di sana bagaimana cerita tentang kepedulian Yesus kepada orang-orang yang berkebutuhan khusus. Kita masuk di rangkuman. Ada banyak orang memiliki kebutuhan khusus yang hidup di sekitar kita. Mungkin kalian bertanya, Pak, nggak ada Pak. Sebenarnya banyak. Nah, kalau kalian yang belum pernah melihat orang yang berkebutuhan khusus secara langsung, biasanya ya datang aja ke pasar-pasar sayur atau pasar-pasar di mana ada keramaian. Biasanya mereka duduk di pinggir-pinggir jalan. Sayang kita kurang memperhatikan dan peduli kepada mereka. Nah, jadi ini pertanyaan buat kita semua. Sayangnya ya, kita manusia kadang-kadang kurang memperhatikan mereka yang sedang mengalami kebutuhan khusus. Pada materi ini kita bisa lihat ya bagaimana Yesus memiliki kepedulian kepada mereka yang mengalami kebutuhan khusus seperti buta, ya, kaki timpang, mungkin tidak bisa berbicara normal seperti kita, mungkin lambat dalam daya tangkap, lamban dalam banyak hal seperti itu. Bapak berharap dalam kehidupan kita mulai memiliki rasa kepedulian kepada mereka yang berkebutuhan khusus. Tuhan Yesus memberikan teladan bagaimana seharusnya remaja Kristen peduli kepada orang yang berkebutuhan khusus, lebih-lebih apabila mereka tidak dipedulikan oleh sesamanya, misalnya keluarga, gereja, dan masyarakat. Jadi Tuhan telah memberikan teladan contoh bagi kita semua, bukan hanya bagi remaja Kristen, tetapi bagi semua orang Kristen pada umumnya ya, bahwa kita belajar ya lebih menumbuhkan rasa kepedulian kita kepada mereka yang berkebutuhan khusus. Kalau kita melihat di pasar-pasar, biasanya mereka duduk meminta-minta. Intinya mereka kayak hidup dari belas kasihan orang yang berlalu lalang di sekitar mereka. Kalau seandainya kita melihat bahwa jangan sampai kita dikatakan seperti pada penjelasan ini ya, lebih-lebih apabila mereka tidak dipedulikan oleh sesamanya, misalnya keluarga, gereja, masyarakat. Jadi mereka juga berhak untuk mendapatkan baik perlakuan khusus, baik penghidupan yang selayaknya. Sebagai remaja Kristen, kita perlu meneladani sikap Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak alternatif yang dapat kita lakukan sebagai bentuk kepedulian kepada orang yang berkebutuhan khusus. Ya, nah ini pesan buat kalian sebagai remaja ya, bahwa kita perlu meneladani apa yang Yesus lakukan ya, sebagai contoh, sebagai acuan untuk kita memiliki kepedulian nyata kepada mereka yang berkebutuhan khusus. Terus bukan hanya sekedar itu, ternyata ada banyak alternatif, artinya ada banyak cara ya yang dapat kita lakukan. Tujuannya adalah untuk kepedulian kepada mereka yang berkebutuhan khusus. Mungkin kalian ada yang bertanya, Pak, apa yang bisa saya lakukan bagi orang yang berkebutuhan khusus? Pak, apa yang bisa saya lakukan? Kalau kalian menemukan misalkan 2 atau 3 orang yang berkebutuhan khusus, artinya mungkin dari mereka tidak ada yang bisa membaca. Nah, kalian bisa membaca, kalian bisa berhitung dengan baik dan benar. Kalian ajari mereka membaca. Ya, bukan hanya tugas guru yang mengajar siswa untuk pintar membaca, tetapi kalian juga sudah pintar membaca, tujuannya apa? Menolong sesama. Jadi, kalau kalian bertemu dengan orang yang seperti itu, apa yang bisa kalian lakukan? Setidaknya kalian lihat apakah dia bisa membaca, apakah dia bisa berhitung dengan baik. Kalau tidak, kalian bisa ajarkan. Terus apa lagi? Nah, selain itu mungkin kalian, Pak, saya tidak punya uang untuk kasih mereka. Tidak perlu kasih uang. Kasih motivasi, kasih dorongan, kasih semangat kepada mereka bahwa mereka juga sama di mata Tuhan. Tunjukkan kita mengasihi mereka sehingga mereka merasa kehidupan mereka yang tadinya berkebutuhan khusus bukan sesuatu yang menjadi beban bagi orang lain, bukan menjadi beban di dalam kehidupannya. Dan hal tersebut bisa membangkitkan mereka untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat, pribadi-pribadi yang lebih mengerti
bahwa mereka adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Mereka orang istimewa di mata Tuhan. Selanjutnya kita masuk di rangkuman bab yang ke-11, pengembangan diriku untuk pelayanan bagi sesama. Bahan Alkitab bisa lihat dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 36 sampai ayat yang ke-40, serta kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama. Kita langsung di pembahasan rangkuman. Masa remaja adalah masa transisi yang penuh gejolak sebab secara mental, intelektual, dan spiritual. Jadi masa remaja adalah masa transisi. Masa transisi adalah masa perpindahan dari misalkan dari SD ke SMP biasanya ada masa-masa mengalami perubahan-perubahan baik secara fisik, terus intelektual, pengetahuan, dan sosial dan lain sebagainya. Banyak kalian yang bercerita masa transisi, masa perubahan ini kalian mengalami gejolak-gejolak dalam kehidupan kalian. Misalnya semakin hari semakin emosinya semakin bagus, semakin hari semakin bisa mengendalikan emosi, semakin hari semakin bisa membedakan yang baik dan yang buruk, semakin hari semakin bertambah banyaknya teman dan sahabat. Nah, di masa transisi, masa yang penting di dalam kehidupan kalian untuk kalian bisa mengatur atau kalian bisa mengolah dengan baik. Sebagai contoh misalkan gejolak sebab mental itu biasanya yang tadinya tidak percaya diri, misalnya ya, kurang kuper, kurang pergaulan, apalagi biasanya mental ini berhubungan dengan keberanian di dalam kehidupan kita, entah kurang percaya diri seperti Bapak sebutkan dan lain sebagainya. Nah, mental ini harus kita pupuk dengan baik sehingga mental kita adalah mental pemberani, bukan pemberani membuat hal jahat ya, tapi pemberani melakukan hal yang tidak menyimpang atau hal yang benar. Nah, mental ini perlu dipupuk dari sejak kalian masa remaja. Terus intelektual kalian biasanya pengetahuan kalian bertambah. Walaupun Bapak tahu di masa kelas 9 seperti ini tidak semerta-merta kalian menerima apa aja informasi. Kalian sudah punya filter atau penyaringan dalam menerima informasi. Nah, intelektual kalian akan semakin bertambah. Misalnya pengetahuan tentang sesuatu hal yang mungkin kalian waktu SD ya, kalau baru penampilan ya udah gitu-gitu aja ya. Nah, kalau kalian sudah SMP mulailah dandan, potong rambut yang bagus, ya penampilan mulai diperhatiin. Nah, pengetahuan juga kalian akan bertambah. Ya, pengetahuan tentang suatu hal bertambah dan spiritual. Nah, rohani kalian semakin hari juga semakin mengalami perubahan. Yang tadi ke sekolah minggu, yang penting ada uang jajan atau uang persembahan, sudah semangat untuk datang ke sekolah minggu. Sekarang kalau sudah SMP sudah mikir, oh hal yang penting ada teman buat cerita, teman buat duduk bareng. Intinya spiritual kan juga mulai mengalami perubahan. Kalian belajar tanya, siapa sih Tuhan Yesus itu? Guru sekolah minggu ngomong gini, pendeta ngomong begini. Apa sih? Nah, kira-kira mulai perubahan-perubahan seperti itu akan terjadi di dalam kehidupan kalian. Nah, remaja Kristen dipanggil untuk terlibat dalam pelayanan bagi sesama yang dikasihi Tuhan. Jadi mau tidak mau kalian di masa remaja harus terlibat di dalam pelayanan. Pak, saya pemalu Pak. Tidak masalah. Yang penting pemalu melakukan hal yang jahat. Tidak malu melakukan hal yang baik. Kira-kira seperti itu ya. Jadi terlibat artinya bukan berarti kalian mandiri sendiri ya, terlibat kalian bekerja sama dengan gereja di tempat kalian ibadah, ataupun kalian bisa terlibat dalam pelayanan remaja pemuda di tempat kalian. Pak, saya tidak bisa Pak, suara falus, kayak bisa main musik lain sebagainya. Tidak masalah, dilatih. Tujuannya adalah Bapak percaya Tuhan pasti memperlengkapi kalian. Masalahnya kalau nggak dilatih, diasah ya, bagaimana kalian bisa memiliki kemampuan atau talenta di dalam pelayanan. Bapak berharap untuk kalian remaja tidak membatasi ya pelayanan kalian hanya di dalam gereja saja. Nanti kalian pelayanan kalian lebih luas. Bapak melihat SMP atau tempat di mana Bapak mengajar, baik SMP 1 maupun 2, jarang sekali anak Kristen yang terlibat dalam anggota OSIS.
Bukan 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 tidak ada, jarang. Ya, misalkan dari 40 cuman 5 atau 3 orang yang terlibat. Nah, di OSIS biasanya kan berhubungan dengan pelayanan-pelayanan sosial yang dilakukan. Ya. Jadi Bapak berharap kalian banyak terlibat di sana. Kalian juga melatih, bukan hanya di gereja. Nah, di sekolah juga perlu kalian mengembangkan hal-hal yang seperti itu. Di Pramuka kan ada, di Pramuka atau di OSIS ada kegiatan-kegiatan sosial yang bisa kalian salurkan talenta atau kemampuan kalian. Terus kita lihat bahwa remaja Kristen diharapkan dapat menerima keberadaan dirinya. Nah, ini penting ya. Mengetahui dan menerima kemampuan dirinya dan dapat mengembangkan diri untuk pelayanan bagi Tuhan dan sesama. Jadi sebagai remaja Kristen, kalian harus ya mengerti, harus menerima keberadaan hidup kalian. Nah, keberadaan hidup kita biasanya ditentukan oleh penilaian kita terhadap diri kita. Sebagai contoh, kalau kalian melihat hidung kalian mancungnya ke samping, mancungnya ke dalam, mungkin kalian berpikir, coba hidung saya kayak hidungnya si A, si B, mancung, keren dilihat. Nah, dari situ kalian bisa tahu ternyata kalian tidak menerima keberadaan hidup kalian. Yang penting kalian menerima, mau hidungnya pesek ke dalam, pesek kemana lah ya, memancung kemana saja, yang penting kalian punya hidung, bisa untuk bernapas, bisa untuk menghirupkan udara, itu yang terpenting. Soal bentuk ya tergantung yang menilai, tetapi intinya yang penting kalian punya hidung, itu yang terpenting ya. Terus kalian, Pak saya kurang cantik, aduh mulailah, Pak saya hitam ireng lagi, hidup lagi, aduh ya. Jadi harus mampu menerima apapun bentuk atau warna kulit kita, tidak menjadi persoalan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, harus mengetahui dan menerima kemampuan diri sendiri. Nah, mengetahui dan menerima kemampuan karena harus tahu ya, ternyata saya punya kemampuan A ya, kemampuan kalian gunakan untuk pelayanan sesama, membantu orang lain, kira-kira seperti itu. Setelah kalian mengetahui kemampuan kalian, ternyata kalian di bidang A ya, Bapak tahu tidak ada semua manusia yang semua bisa. Sebagai contoh, guru ya, guru pasti ada bidangnya, ada matematika, ada bahasa Inggris, ada agama, ada apa aja. Tidak mungkin satu guru menguasai semua mata pelajaran. Bisa, tetapi tidak maksimal. Jadi kalian harus mengetahui dulu kemampuan kalian. Setelah itu kalian harus menerimanya. Artinya kalian melatih. Kalau kalian jago musik terus dilatih, kalau enggak hilang nanti. Atau kalian jago dalam pidato, latih. Atau kalian jago dalam hal main bola, dilatih, nyanyi, dilatih, semua dilatih. Nah, dengan demikian kalian dapat mengembangkan pelayanan baik bagi Tuhan dan bagi sesama. Anak-anak Tuhan perlu melakukan pelayanan kepada sesama dengan penuh tanggung jawab serta dengan pertimbangan secara arif bahkan bijaksana. Jadi setelah kita mengetahui ya kemampuan, talenta dan menerima keberadaan kehidupan kita, mau warna putih, warna hitam kulit kita, itu tidak masalah. Ingat kita ciptaan Tuhan, kita diajar untuk melakukan dengan penuh tanggung jawab. Ingat tanggung jawab ya. Misalnya sebagai contoh, kalian diberi tanggung jawab untuk jadi bendahara kelas, ya kalian bertanggung jawab untuk mengatur keuangan. Kalau kalian diberi tanggung jawab ketua kelas, kalian bertanggung jawab mengolah kelas supaya kelas bersih, aman, enak untuk belajar. Kalau kalian menjadi ketua OSIS, kayaknya kalian harus mengkoordinir, mampu memimpin teman-teman kalian yang tidak banyak. Semua itu harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai saya ketua tapi tidak seperti anggota, maksudnya ya tidak melakukan apa-apa. Yang ketua tuh harus punya tanggung jawab, punya komitmen dan punya keputusan. Dan hal itu dilakukan dengan pertimbangan yang adil, arif, bahkan bijaksana. Selanjutnya kita masuk di rangkuman bab yang ke-12. Judul kita pada pagi hari ini, hidup bermakna bagi lingkungan sekolah. Jadi pada bab yang ke-12 kita belajar bagaimana kehidupan kita itu berguna atau bermanfaat bagi lingkungan sekolah. Untuk bahan Alkitab di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 12 dan kitab Mazmur pasal 119 dan ayat yang ke-9. Nah, selanjutnya kita masuk di pembahasan rangkuman.
bahwa setiap orang memiliki makna hidup yang dialami dalam setiap situasi. Nah, makna hidup harus dicari dan ditemukan sendiri oleh orang yang bersangkutan. Jadi setiap orang ya pasti memiliki makna hidup tersendiri di dalam kehidupannya dengan situasi yang dihadapi. Kalau kalian bertanya, Pak, apa makna Bapak hidup di dunia ini? Bapak pribadi memaknai kehidupan Bapak adalah untuk melayani Kristus, berguna bagi pekerjaannya, dan melakukan kehendaknya di dalam kehidupan. Jadi Bapak pribadi punya komitmen bahwa kehidupan Bapak untuk melayani Tuhan. Apapun yang bisa Bapak lakukan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Seperti halnya mengajar kalian. Ini salah satu bentuk bukti Bapak mau melayani Tuhan dengan mengajar agama Kristen. Nah, setiap orang pasti punya makna hidup tersendiri dan Bapak tidak mau membatasi makna hidup seseorang. Masing-masing kalian punya makna hidup. Selain itu, ternyata makna hidup harus dicari dan ditemukan sendiri oleh orang yang bersangkutan. Kalau Bapak bertanya kepada kalian yang masih SMP, apa makna hidupan kalian? Ya, hidup saya berguna, Pak. Yang penting berguna aja, Pak. Atau, Pak, saya udah punya makna hidup saya, Pak. Saya pengen nanti besar, pengen melayani Tuhan seperti Pak Pendeta si Anu. Atau saya pengen nanti, Pak, saya nanti kalau udah besar mencapai cita-cita, saya pengen jadi presiden, Pak, memimpin bangsa negara kita. Semuanya tidak masalah. Intinya semua kita pasti mencari makna daripada kehidupan kita. Bagi Bapak pribadi, yang penting makna kehidupan kita harus menuju kepada karakter Kristus, harus menuju kepada kesempurnaan seperti Kristus. Itu yang utama. Soal karir, soal pekerjaan wajib juga kita capai, tetapi yang menjadi pusat utama tetap Kristus. Nah, apabila hasrat hidup bermakna tersebut terpenuhi, orang yang bersangkutan akan merasakan kehidupan yang bermakna. Sangat jelas ya, sudah mencari makna hidup dan kita temukan makna hidup kita masing-masing, dan kita sudah menemukannya, maka kita akan merasakan bahwa kehidupan kita ini bermakna bagi orang lain. Mungkin kalian bertanya, Pak, bagaimana saya bermakna bagi di lingkungan sekolah, Pak? Saya masih egois begini-gini. Coba kalian lihat potensi di dalam kehidupan kalian, apa yang kalian miliki? Apakah kalian pintar di mata pelajaran tertentu? Nah, hal itu bisa kalian bagikan kepada teman yang kurang dalam hal mapel tersebut, sehingga teman kalian menjadi anak pintar, bahkan mengerti, dan akhirnya juga kalian juga mendapatkan pujian ya pastinya. Tetapi intinya kita menolong mereka. Orang pintar dengan orang yang bermakna itu berbeda ya. Orang pintar biasanya memang pintar untuk diri sendiri, tetapi orang bermakna bisa dia pintar, tetapi bisa dia berguna bagi orang lain. Jadi kalian pilih mana? Pintar untuk sendiri atau berguna untuk orang lain? Ke Bapak pribadi pengen berguna untuk orang lain ya. Nah, ketika kehidupan pribadi orang Kristen dapat bermakna ketika hidupnya kepada Tuhan serta menjalani hidup yang dalam kasih. Jadi perhatikan ya, kalau kehidupan pribadi kita sebagai orang Kristen mau bermakna di dalam kehidupan kita, maka ya yang menjadi fokus kita adalah Tuhan. Ya, fokus utama kita tetap kepada Tuhan. Terus di dalam kita menjalani kehidupan, kita harus memiliki perbuatan kasih. Ya, kita melakukan hal yang baik, kita lakukan dengan penuh kasih. Seperti kita tadi Bapak bilang, kalau kita bermakna di sekolah, kita bisa membantu teman kita yang kekurangan, kurang mampu dalam hal mata pelajaran, kesulitan dalam belajar, kita menolong mereka. Itu kita melakukan tanpa mengharapkan imbalan. Habis ngajarin minta uang, tidak boleh seperti itu. Kita lakukan dengan penuh belas kasihan atau kita lakukan dengan penuh cinta kasih. Nah, ketika kamu dapat menjalani hal-hal tersebut ya, maka kehidupanmu menjadi bermakna bagi dirimu sendiri, sesama dan Tuhan. Jadi kalau kita mampu melakukan hal-hal yang baik ya, kita sudah menemukan tadi makna kehidupan kita sudah mengaplikasikannya, maka kita sendiri merasakan bahwa kehidupan kita ini bermakna. Bermakna untuk saya, bermakna untuk sesama, dan bermakna untuk Tuhan.
Selanjutnya kita lihat bahwa hidup akan menjadi lebih bermakna apabila remaja dapat mengenali kecerdasan diri, nah bakat dan kemampuan serta mampu mengembangkannya untuk proses belajar. Jadi perhatikan ya, kalau kalian sudah mampu melakukan hal di atas, ternyata kita diarahkan untuk dapat mengenal kecerdasan diri. Apa itu kecerdasan diri? Nah, setiap kita pasti punya kecerdasan di dalam kehidupan kita atau keterampilan di dalam kehidupan kita. Nah, setelah kalian tahu, saya bakatnya bermain musik, oh bakatnya jago matematika, oh bakatnya jago bahasa Inggris, oh jago biologi dan lain sebagainya. Semuanya itu kita harus tahu dulu. Setelah itu ya, kita dapat mengembangkannya. Kalau kita sudah dapat mengembangkannya, maka proses belajar menjadi hal yang menyenangkan. Masalahnya kalian kadang-kadang tidak mau mengembangkan bakat atau kemampuan yang dimiliki. Yang dikembangkan rasa malasnya. Orang yang malas biasanya bukan karena terjadi dengan instan ya. Awalnya biasanya karena menunda pekerjaan, menunda tugas. Biasanya kalau sudah menunda, menumpuk, aduh lah, mau mengerjakan bagaimana besok ada ulangan, tugas banyak. Akhirnya ulangan tidak maksimal, tugas tidak maksimal. Jadi Bapak berharap belajar mengembangkan kemampuan kalian. Lalu kemudian, Pak, bagaimana saya mengembangkan kemampuan saya? Ya bertanya. Kalau kalian punya teman yang jago matematika, ya kalian bertanya kepada teman kalian. Atau di masa pandemi seperti ini, kalian punya gadget. Bapak berharap media sosial yang kalian gunakan bukan hanya IG, Facebook, WA, apalagi Instagram, apalagi Telegram, Line, dan aplikasi lain, TikTok mungkin ya. Tetapi bagaimana kalian bisa menggunakan untuk proses kalian belajar. Misalkan kamus ada di HP, apalagi semuanya yang bersifat dengan pelajaran-pelajaran yang susah yang kalian pahami, kamus bahasa Inggris, kamus Indonesia, rumus matematika, dan lain sebagainya, itu ada di HP kalian. Dan sering kalian lihat, maka kalian akan mudah untuk mengembangkan bakat kalian. Jadi bakat itu perlu dilatih dan diasah sehingga tercapailah namanya proses belajar yang baik bagi kalian. Selanjutnya kita masuk di rangkuman bab yang ke-13. Judul kita pada pagi hari ini, peranku dalam pengembangan masyarakat. Untuk bahan Alkitab bisa dilihat dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46, kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Selanjutnya kita langsung saja ke pembahasan rangkuman pada pagi hari ini. Sebagai orang Kristen, sikap peduli terhadap situasi dan kondisi yang menimpa masyarakat tempat kita hidup bersama merupakan tugas dan panggilan kita. Jadi perhatikan, sebagai remaja, sebagai orang dewasa, bahkan pada umumnya ya, sikap peduli ini terhadap situasi bahkan kondisi yang sedang dialami masyarakat tempat kita hidup bersama maupun tempat kita tinggal, ini merupakan tugas dan panggilan kita. Nah, sebagai contoh, awal tahun 2021 terjadi namanya longsor di Cimanggung ya, dan memakan ada berapa korban ya. Ada longsor pertama dan longsor kedua, dan petugas evakuasi juga ada meninggal di longsor yang kedua, longsor susulan. Nah, kita yang berada di Kabupaten Sumedang, kita juga memiliki kepedulian kepada mereka yang ada di Cimanggung. Kita juga memberikan bantuan dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk tugas dan panggilan kita kepada mereka. Nah, kita kembali ke konteks kita masing-masing atau tempat kita tinggal masing-masing. Kan kita tidak ingin seperti Cimanggung yang terjadi longsor. Nah, kita juga bisa melihat lingkungan tempat kita tinggal bersih atau tidak. Biasanya kalau musim hujan, air kebanyakan terjadi banjir, ya banjir yang bukan banjir yang sifatnya menghanyutkan rumah atau lain sebagainya, tapi banjir yang terjadi biasanya karena sumbatnya saluran pembuangan air. Nah, itu di musim hujan. Nah, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan bersama. Kita mungkin bisa bangun rapat bersama atau musyawarah bersama untuk melakukan kebersihan lingkungan. Itu salah satu tugas kita.
Itulah salah satu tanggung jawab kita kepada tempat kita tinggal. Nah, musim kemarau biasanya air susah. Nah, itu yang dialami biasanya orang-orang yang hidup di perkotaan. Musim hujan banyak air, kebanjiran sampai depan rumah tergenang air, kira-kira seperti itu. Musim kemarau menunggu air dari tidak turun-turun, tidak mengalir, ledengnya lambat, sumurnya kering dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita memiliki peran di sana? Oh, ternyata air, ya, hujan tidak bisa tergenang karena memang penyerapan air sudah tidak ada, karena rumah semua aspal, semua jalan, tidak ada pohon. Nah, kita melakukan penanaman pohon kembali supaya bisa menahan air kalau musim hujan. Nah, sebaliknya di musim kemarau juga sama, kita memiliki kekeringan air. Jadi pohon itu sangat menolong. Ya, contohnya seperti itu bisa kita lakukan untuk tempat di mana kita tinggal. Nah, sikap peduli itu harus kita perlihatkan melalui cara berpikir, berbicara dan bertindak yang baik dan menunjukkan identitas kita sebagai murid Yesus. Nah, sikap peduli tersebut bukan sikap acuh tak acuh terhadap lingkungan kita ya. Mau banjir, mau kemarau, mau ada air, mau enggak, ya terserah. Yang penting saya dapat air cukup, warga yang lain tidak peduli, urusan masing-masing. Nah, bukan seperti itu. Nah, sikap tersebut kita bisa lakukan melalui tutur kata kita yang sopan, cara bicara kita kepada orang lain, ya saling menghormati satu dengan lain. Nah, kita bertindak hal yang bagus yang menunjukkan identitas kita ini adalah sebagai murid Tuhan. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa kita dituntut untuk dapat menjadi pelayan yang efektif bagi masyarakat dan lingkungannya. Kita terpanggil untuk menjadi berkat dan teladan bagi orang lain, orang tua, keluarga, tetangga, agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi ada tuntutan kita ya untuk kita bisa mengembangkan yang namanya pengembangan kita dalam pelayanan kita, dimulai dengan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, terutama dalam keluarga, baik kita menghormati orang tua dan lain sebagainya. Kita menjadi berkat bagi tetangga, kita menjadi berkat di gereja, kita menjadi berkat di masyarakat, dan akhirnya kita menjadi berkat di bangsa dan negara kita. Ada kontribusi yang baik yang bisa kita lakukan. Nah, masa muda adalah kesempatan paling baik bagi kita untuk mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin masa depan dan sekaligus menjadi agen perubahan masyarakat. Jadi masa muda bukan digunakan untuk hura-hura, ya, terlibat di hal-hal yang tidak berguna, terlibat di geng-geng yang tidak bermanfaat. Justru di masa muda kalian pergunakan untuk persiapan nanti kalian di masa yang akan datang, entah jadi pemimpin, entah menjadi tokoh agama, entah menjadi pejabat, terserah kalian menjadi apa. Yang pasti kalian harus menjadi agen perubahan masyarakat yang baik. Namanya agen itu menjadi pusat perhatian, menjadi pusat ya kita untuk melakukan sebuah perubahan. Ada perubahan yang kita tampilkan. Nah, sejak kapan? Ya, sejak kalian masa remaja. Banyak terlibat di kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk membangun hal-hal yang baik, di OSIS, di apa saja ya, di gereja, di Karang Taruna dan lain sebagainya, supaya kalian merasa ada manfaat kalian di dalam suatu masyarakat. Jangan sampai kalian menyendiri dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk di rangkuman bab yang ke-14, itu bab yang terakhir, remaja di tengah dunia yang berubah. Untuk bahan Alkitab bisa lihat dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-21, Matius 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Selanjutnya kita masuk di rangkuman pembahasan, dunia sedang dan terus mengalami perubahan pesat di berbagai bidang, mulai dari ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, budaya, dan pandangan hidup. Jadi dunia yang kita tempati sekarang ini adalah dunia yang terus mengalami perubahan, dan perubahan itu akan tetap terjadi sampai kapanpun. Perubahan akan tetap terjadi. Nah, sebagai contoh, Bapak kasih gambaran ya. Kalau dulu HP jadul ya,
Coba kalian searching HP-HP yang tahun 2000-an ya dengan HP yang tahun 2021 sekarang. Dulu mungkin tebal ya, berat, sekarang mungkin slim ya, dengan ramping dan dengan fitur-fitur yang sangat menarik. Dulu mungkin jadul, kira-kira seperti itu. Dari bentuk dan desainnya juga berbeda. Itu yang mengalami perubahan, dan perubahan itu akan tetap terjadi. Bahkan di sini kan perubahan pesat di berbagai bidang. Mulai dari pengetahuan, ya, teknologi, baik ekonomi, budaya dan pandangan hidup selalu akan mengalami perubahan. Coba perhatikan tempat kalian ya, dulunya mungkin alamnya indah, alamnya sejuk, sekarang kepanasan, musim panas, musim dingin. Semua akan mengalami perubahan, semua bidang kehidupan. Kita harus mencermati perubahan dan kemajuan dalam berbagai bidang sosial yang memiliki dampak positif maupun negatif. Jadi harus kita cermati perubahan-perubahan yang terjadi. Kalau yang negatif jangan terus dikembangkan, justru kita kembangkan yang positif. Dengan analisis yang tajam, kita harus mampu menentukan pilihan selaku anak-anak Tuhan, menjadi berkat bagi lingkungan kita. Pada saat yang sama kita memperkuat iman dan mengambil tindakan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, ini ada peran penting kita ya di dalam kita menentukan perubahan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi perubahan itu dimulai dengan diri sendiri. Dan perubahan itu harus kita tunjukkan baik di dalam perkataan kita, baik di dalam tindakan kita. Nah, selaku anak-anak Tuhan ya, diharapkan kita dapat menjadi berkat bagi lingkungan kita. Kenapa? Dunia yang berubah ini membutuhkan orang-orang yang takut Tuhan. Jangan sampai kita termasuk orang yang merusak yang diciptakan Tuhan. Pak, bagaimana saya merusaknya? Ya. Sebagai contoh, kalau kita melihat ya hari-hari ini kota begitu padat dengan segala bangunan-bangunan megah, pohon-pohon sudah jarang ditemukan, hanya ada di hutan-hutan. Di kota hanya ada bangunan, ya, rumah berkaca dan lain sebagainya. Kalau kita menjadi pengusaha yang hebat, harusnya kita bisa mengolah ya alam ini tanpa mengambil sepenuhnya, tetapi biarkan alam ini terus ada dan tetap ada. Kenapa? Manusia sangat membutuhkan alam, khususnya lingkungan yang sehat, lingkungan yang stabil ya. Orang Kristen harus peduli pada lingkungan, mempersiapkan masa depannya dengan sungguh-sungguh. Perencanaan masa depan perlu melibatkan Tuhan, sehingga hasilnya dapat menjadi berkat bagi diri pribadi, masyarakat sekitar, dan memuliakan Tuhan. Jangan sampai kita tersisih dan tertinggal dalam proses globalisasi. Jadi orang Kristen harus peduli ya dengan lingkungan serta mempersiapkan masa depannya. Jangan sampai kita ini tersisih atau tertinggal karena perubahan. Perubahan itu akan tetap terjadi. Yang tidak terjadi adalah perubahan itu tetap terjadi seperti pembahasan. Tetapi dalam perencanaan kita untuk masa depan kita perlu libatkan Tuhan. Pak, bagaimana libatkan Tuhan? Satu hal yang paling mudah untuk kita libatkan Tuhan adalah ketika kita merencanakan untuk A, kita landasi dengan berdoa. Itu sudah melibatkan Tuhan. Tuhan, aku mau masa depanku menjadi presiden. Tuhan, tolong tuntun aku Tuhan. Wow, hebat. Tidak masalah. Saya mau jadi penemu apa? Tidak masalah. Yang penting libatkan Tuhan. Bapak percaya kalau kalian libatkan Tuhan, maka keberhasilan akan mengikuti kehidupan kalian. Khususnya kalian akan menjadi orang yang hebat tanpa tergilas oleh zaman. Zaman akan mengalami perkembangan dan perubahan. Mampukah atau siapkah kita mengalami perubahan? Mampukah remaja mengalami perubahan di tengah dunia yang berubah? Tetap. Atau kita tersisih. Jadi Bapak berharap kalian harus mengambil keputusan yang benar sejak hari ini, karena dunia akan terus mengalami perubahan demi perubahan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Perubahan itu sangat cepat. Kalau kalian tidak mengembangkan diri kalian, maka kalian akan menjadi orang yang tertinggal. Sudah tertinggal, tersisihkan ya. Jadi Bapak berharap tolong perhatikan kehidupan kalian, libatkan Tuhan. Bapak percaya Tuhan pasti memberkati kehidupan kalian. Puji nama Tuhan, untuk kelas 9 kita telah
menyelesaikan untuk pembahasan rangkuman di semester 2 untuk mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Bapak mengucapkan terima kasih bagi setiap kalian kelas 9 yang telah mengikuti proses belajar kita dari awal, bahkan dari bab semester 1 sampai semester 2, bahkan kalian sebentar lagi akan tamat. Kalau ada kata-kata yang tidak menyenangkan hati kalian atau kata-kata yang mungkin tidak berkenan di hati kalian, kata kasar, kata yang tidak pantas, Bapak mohon maaf. Dan dari hati Bapak yang paling dalam, Bapak mengasihi kehidupan kalian. Doa dan harapan Bapak, kalian dapat menjadi agen perubahan di dalam kehidupan kalian pribadi, keluarga kalian, gereja, masyarakat, dan bangsa dan negara. Semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kelas 9. Amin.